Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabar semuanya? Ibu harap semuanya kabar baik ya. Hari ini kita kembali belajar matematika lanjutan dari materi kita kemarin. Kemarin kita sudah belajar tentang pengumpulan data, sudah dikumpulkan datanya. Sekarang pengumpulan data sampai ke pengumpulan data dia berbentuk tabel. Yang kamu kerjakan itu yang ada provinsi yang positif COVID-19 yang sembuh meninggal. Yang kamu buat ke dalam bentuk tabel itu adalah penyajian data juga. Itu penyajian data bentuk tabel. Lanjut ke penyajian data. Penyajian data itu ada dua. Ada yang bentuk tabel, ada yang berbentuk diagram. Yang berbentuk tabel itu dia dibuat ke dalam bentuk tabel. Yang kamu buat tentang COVID-19 itu, yang kamu susun dalam bentuk tabel, yang ibu suruh minimal 5 provinsi itu adalah penyajian data dalam bentuk tabel. Baru yang kedua tentang diagram. Dia menyajikan data dalam bentuk diagram. Penyajian data dalam bentuk diagram ini ada 3 jenis. Ada diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis. Yang pertama kita pelajari adalah diagram batang. Diagram batang itu seperti apa? Dia grafiknya menggunakan persegi panjang atau batang untuk menyatakan banyaknya data. Kita tahu datanya kemarin yang bentuk tabel, kita buat dalam bentuk tabel kan? Kalau dia diagram batang, dia berbentuk batang untuk menentukan banyaknya data. Untuk lebih paham, coba perhatikan contoh berikut. Di sini ada ibu buat penjualan produk sebuah toko. Ini penyajian datanya masih dalam bentuk tabel. Ini penjualan produk, ada nama barang yang terjual Juni, baru yang terjual Juli. Udah? Ini ada barangnya masih dalam bentuk tabel. Ini kita buat ke dalam diagram batang. Bagaimana caranya? Perhatikan selanjutnya ibu jelaskan. Pembahasannya, yang pertama, kita buat diagram batang penjualan yang terjual bulan Juli. Di sini sudah ada yang terjual Juni dan terjual Juli. Buku yang terjual Juni 122, pensil 258, penggaris 187, pulpen 365, tas 98. Kita buat ke dalam diagram batang yang terjual Juni dulu, baru nanti yang Juli. Oke. Diagram batang yang terjual bulan Juni. Oke, buat dulu garis koordinat Y sama koordinat X. Udah? Buat koordinat Y baru koordinat X. Setelah kamu buat koordinatnya, disinilah dia banyak yang terjual. Di sini nama barang. Nama barang yang terjual itu apa aja? Oke, setelah ibu tandai, ini banyak yang terjual. Coba perhatikan skala banyak yang terjual. Ini angkanya ratusan kan? 98, 365, 187, 258, 122. Akan sangat memakan banyak buku kalau ibu buat dia 1, 2 begitu. Jadi ibu pakai kelipatan 50 biar cantik. 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400. Usahakan jaraknya ini sama biar cantik tabelmu, diagram batangmu. Oke, baru nama barangnya. Nama barangnya apa aja di sini yang terjual? Ada buku, pensil, penggaris, pulpen, tas. Ini buku, pensil, penggaris, pulpen, tas. Oke, setelah itu kita buatlah dia ke dalam diagram batang. Yang pertama, coba kita cek buku. Buku yang terjual ada berapa? Buku ada 122. Oke, lihat buku. Langsung ambil titik. Ini tadi titik tengahnya kan? Buku. Dia yang terjual buku berapa? 122. Di sini dia masih 100 kan? Berarti nyampe ke sini agak tinggi sedikit 122. Berarti titiknya di sini. Langsung tarik batang. Jangan pas di tengah ini ambil batangnya. Ambil sedikit garis ke sini, bebas. Yang penting cantik diagrammu. Ambil sedikit titik ke sini, ambil ke sini. Yang penting jarak ini ke sini sama dengan ini ke sini. Tinggal buatlah batangnya berbentuk persegi panjang. Udah, itu untuk buku. Lanjut lagi, pensil. Ada berapa pensil? 258. Langsung cek 258. Ini masih 250. Naik sedikit ke atas. 258. Di sini langsung ambil sedikit, ini kan ini di tengahnya, tinggal ambil jarak ke sini sama ini, baru tarik garis.
Gitu. Gitu seterusnya. Baru lihat penggaris. Penggaris berapa? Penggaris 187. Lihat penggaris 187. Ini masih 150. Kalau nyampe ke sini nanti 200, berarti di bawahnya 187. Oke, berarti ini kan di tengahnya. Tinggal tarik jarak ini ke sini sama. Bentuk dia batang. Begitu juga dengan pulpen, begitu juga dengan tas. Begitulah seterusnya untuk membuat diagram batang. Itu untuk bulan Juni kan? Padahal di tabel ini ada juga yang terjual Juli. Dengan cara yang sama dibuat lagi diagram batang penjualan yang terjual Juli. Di sini nama barang, di sini banyak yang terjual. Yang pasti skala ini ke sini sama buat biar cantik gambarnya. Sini, ini ke sini. Ini menentukannya nih, kenapa nggak dari 1 dibuat duluan? Karena ini kan angkanya tinggi sampai 400. Nggak mungkin kita buat 1, 2, 3, 4, 5. Bagaimana caranya supaya kelipatanmu itu cantik? Oh, ibu berpikir kelipatan 50 kayaknya bagus. Makanya ibu buat 50, 100, 150. Kelipatan 100 juga kau buat bisa. Agak tinggikan nanti dia 100, 200, 300, 400. Pokoknya mana yang cantik menurutmu. Oke, ibu lupa buatnya. Di sini titik tengahnya ini 0 ya. 0. Ini juga 0. Begitulah caranya membuat ke dalam diagram batang. Oke, untuk diagram lingkaran sama diagram garis ibu jelaskan nanti pada pertemuan selanjutnya. Oke anak-anak ibu, apa yang udah ibu bahas ini catatlah dulu di buku catatan. Siap dicatat. Pekerjaanmu adalah kemarin yang ada tabelmu yang COVID-19 itu buat ke dalam diagram batang, baik yang positif, sembuh, sama yang meninggal. Oke, buat ke dalam diagram batang. Caranya seperti yang ibu jelaskan. Kalau belum paham yang ibu jelaskan, bisa di chat pribadi sama ibu ya. Oke, jangan lupa tugasnya yang kemarin yang diagram tabelmu itu, sekarang ubah yang pengumpulan data tentang pasien yang terkena COVID-19 buat ke dalam diagram batang. Oke, sampai sekian pertemuan kita hari ini. Kita lanjut pertemuan selanjutnya. Kalau belum paham, boleh di WA pribadi ibu ya. Oke, sekian dan terima kasih. Tetap jaga kesehatan.